kalau emang tidak terbukti, sebaiknya menurut saya sih Nikita Mirzani dibebaskan saja. Mudah-mudahan dengan proses penegakan hukum seperti ini, keadilan dan kepastian hukum bisa didapat oleh korban. Sekarang kan kewenangannya kan masing-masing. Kepolisian jelas ada undang-undangnya, undang-undang kepolisian, Perkap Kapolri. Begitupun dengan jaksa, ada undang-undang kejaksaan dan dia juga perja, peraturan jaksa agung. Dia harus ikutin aturan main itu. Sekarang mereka masing-masing sedang melaksanakan tupoksinya dengan baik, ya kan? Artinya masing-masing tidak saling intervensi. Nah ini yang kita harapkan. Artinya mudah-mudahan dengan proses penegakan hukum seperti ini, keadilan dan kepastian hukum bisa didapat oleh korban gitu loh. Begitupun dengan pelapor. Kalau memang ini tidak terpenuhi unsurnya, ya ngapain harus dilanjutkan gitu. Nanti mungkin Pak Dr. Hamid bisa menjelaskan. Yang identik itu adalah 20 plus 40 hari. Tapi ada juga yang selama 4 bulan, 120 hari apabila ancaman di atas 9 tahun. Ya. Yang di bawah 9 tahun itu rata-rata cuma 20-60 hari ya, harus dilimpahkan. Nah terkait Nikita Mirzani mungkin sudah berapa bulan ya? Udah 3 bulan ada ya? 3 bulan. Berarti sedangkan ancamannya kan pemerasan ya? Pemerasan dan apa lagi? Pemerasan itu kan 5 tahun ya ancamannya ya, pemerasannya. Dan TPPU. Iya, itu 5 tahun semua ya ancamannya. Di atas 5 tahun. Atas 5 tahun. Berarti kan itu harusnya 20 plus 60 hari ya. Tapi mungkin polisi ada ini lagi mencari-cari bukti lagi ya. Nah sebaiknya menurut saya sih Nikita Mirzani dibebaskan saja sambil mencari bukti yang lebih lengkap lagi. Kalau sudah lengkap mungkin baru nanti bisa dikembalikan seperti semula lagi. Harusnya kalau ada TPPU itu biasanya kasus-kasus korupsi apa gimana ya. Kalau ini kan pemerasan beda lah. Pemerasan kita meras orang, kita beliin barang lain kan, jadi kayaknya juntonya nggak pas itu. Menurut saya nih ya, menurut saya nggak pas. Kalau yang korupsi atau penipuan, penggelapan bisa mungkin dikenakan pasal TPPU. Kalau ini pemerasan ya kan jarang itu yang dijuntokan pasal TPPU gitu kan. Makanya menurut saya ya ini ya harus inilah sebagai penyidik harus punya ini juga kredibilitas juga terkait perkara ini supaya benar-benar terang dan jelas ya kan. Untuk itu ya kalau emang tidak terbukti ya dibebaskan dulu saja. Nah dan sambil mencari bukti karena kalau udah habis masa waktu penahanan kan harus bebas, batal demi hukum ya kan, batal demi hukum. Jadi ya kalau tidak terbukti tidak bisa dilimpahkan lebih baik dibebaskan dulu aja, nanti sambil mencari bukti baru yang bisa menguatkan bahwa Nikita Mirzani ini diduga melakukan tindak pidana pemerasan. Apabila bukti tersebut sudah jelas, sudah lengkap, dianggap benar-benar terang ya, dan bisa membuktikan bahwa kita yang terbukti melakukan pemerasan ya, baru mungkin bisa lakukan penahanan kembali. Karena itu bukti-bukti kan terbuka di persidangan nanti akan ditunjukkan semua. Apalagi si Nikita kan sudah ada pengacaranya kan, pasti akan dibuka nanti di persidangan kan. Semua bukti dan fakta hukum akan dibuka di persidangan untuk membuktikan apakah terdakwa ini melakukan tindak pidana, ya kan? Nah kalau tidak terbukti berarti harus dibebaskan, ya kan? Dibebaskan karena diduga tidak ada bukti tindak pidananya. Berarti sudah ada 2 bukti, kenapa tidak bisa dilimpahkan P21? Itu menjadi tanda pertanyaan kita, ya kan? Harus kalau udah bukti 2 alat bukti ya udah cukup lah. Ya kan, saksi sudah diperiksa, ya kan, bukti surat mungkin diperiksa, bukti rekaman sudah diperiksa, semua sudah diambil ya kan, sebagai barang bukti. Kenapa sekarang ditolak terus sama kejaksaan? Ini harus jadi pertanyaan seperti ini, ya. Kenapa tidak bisa dilimpahkan, ya kan? Bila perlu ya pihak media ini harus ditanya nih, jaksa yang menanganinya. Harus dikawal. Dikawal ini. Kenapa sih nggak bisa? Apa kekurangan dari pihak kepolisian? Kenapa nggak bisa P21? Nggak bisa tahap 2? Seperti itu.